tempat ini bertatalah di atas pujian kami. Kami puji dan sembah Kau. Oh, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
亲爱的弟兄姐妹们，大家好！感谢主，我们可以见面在这个时候。Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur. Apa kabar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Hari ini, minggu ini ada satu pesan yang penting yang Tuhan ingin sampaikan dalam firman yang begitu penting untuk kita simak bersama-sama. Kalau kita baca hari ini adalah judul temanya adalah tentang kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu penting? Sangat penting dan teramat penting. Kalau belajar kita kembali firman Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat dikatakan ayat 1 sampai 3 ya. Ayat 3 secara khusus bahwa sesungguhnya kepada mereka Tuhan Yesus menunjukkan dirinya waktu setelah bangkit. Dan apa yang terjadi setelah penderitaannya selesai? Dengan tanda dia membuktikan bahwa ia masih hidup. Yesus kita hidup. Yesus kita tidak mati di kayu salib, tapi dia hidup sampai sekarang. Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus menunjukkan tanda kepada murid-muridnya? Sesungguhnya selama 40 hari, bayangkan 40 hari lamanya Tuhan Yesus dikatakan berulang-ulang menampakkan diri, ya, membuktikan, menguatkan murid-muridnya yang waktu itu imannya lemah ketika Tuhan Yesus mati dan juga dikatakan dikubur. Tetapi selama 40 hari Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya dikuatkan imannya. Bukan hanya itu, bukan hanya menampakkan diri secara berulang-ulang. Saudara tahu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 40 hari itu Tuhan Yesus bicara, berkhotbah, mengajar dengan pengajaran yang baru. Selama dia hidup 30 tahun lebih, Tuhan Yesus mengajar banyak hal. Tapi setelah dia bangkit, Tuhan Yesus mengkhotbahkan satu tema yang sangat penting. Berulang-ulang mereka dibicarakan, dikhotbahkan, diceramah, diberikan pelajaran yang sesuatu tentang kerajaan Allah, the kingdom of God. Kerajaan Allah ini menjadi tema yang sangat penting buat murid-murid, buat kita semua, buat gereja yang hidup di masa-masa anugerah dan masa akhir. Saudara, tema itu begitu penting yang Tuhan katakan tema yang berulang-ulang. Saudara, kita dengar banyak khotbah, tapi tema-tema berbagai macam tema. Tapi saudara, Tuhan Yesus 40 hari, sesuatu yang disampaikan hanya satu tema. Satu tema itu adalah tentang kerajaan Allah. Begitu penting, teramat penting bagaimana kerajaan Allah itu menjadi dasar, fokus dalam pikiran, dalam kehidupan, fokus dalam apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Saudara, terlalu banyak fokus di dalam dunia kita hidup. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, kehidupan berbangsa dan negara. Saudara, itu membentuk satu fokus-fokus yang dikatakan seringkali tidak berfokus kepada Tuhan. Apalagi dengan kerajaan Allah. Kita harus tahu satu penting, bagaimana kita fokus tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus ingatkan kita, kerajaan Allah menjadi fokus yang sangat penting. Ya, saudara, bagaimana sesungguhnya di hari-hari terakhir ini kerajaan Allah itu sangat penting. Ya, banyak pengajaran semasa-masa gereja dan kita tahu akhir-akhir ini kerajaan Allah menjadi begitu lebih penting lagi, apalagi zaman akhir ini. Zaman kita hidup, saya sudah sampaikan, kita di masa gereja dan di ujung, bukan hanya masa gereja ya. Tuhan Yesus lahir, masa anugerah mulai, sampai kita sekarang di ujung masa peralihan berikut. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, sebelum masa kesukaan besar, kita ada di ujung masa anugerah. Saudara, firman Tuhan katakan, semua pada di masa akhir dalam masa gereja, masa anugerah ini, semua digoncangkan. Saudara tahu, firman Tuhan mengingatkan kita kembali, bahwa sesungguhnya ketika semua digoncang, firman Tuhan sudah saya sampaikan beberapa bulan lalu, bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit, menggoncangkan bumi, menggoncangkan darat, menggoncangkan laut. Banyak-banyak dunia ini sedang bergoncang. Di akhir zaman ini COVID-19 menggoncangkan seluruh dunia dengan penyakit ini, kematian. Bahkan menjadi kematian, penyakit demi penyakit, wabah kemarin menyusul kepada krisis satu kepada krisis yang lain. Krisis ini terus menggoncangkan dunia. Dan apa yang terjadi? Semua tergoncangkan. Bahwa kehidupan dunia secara sosial, secara kesehatan, secara ekonomi, secara politik, semua dunia bergoncang. Saudara, ketika Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan kerajaan Allah apakah penting? Benar, firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12
Ya, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali aku mengguncangkannya. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali saja menunjukkan kepada perubahan yang apa yang dapat digoncangkan. Saudara, ini hari-hari firman Tuhan disampaikan, sesungguhnya kegoncangan itu jadi langit dan bumi. Ada perubahan-perubahan, ada setting yang baru seluruh dunia, kehidupan negara, kehidupan bangsa-bangsa, kehidupan kota, kehidupan semua sosial, bahkan kehidupan orang percaya, umat percaya, bahkan gereja dan pribadi mengalami perubahan-perubahan. Dan kita lagi ya, firman Tuhan lanjutkan, karena ia menjadikan supaya tetap tinggal yang tidak tergoncang. Ketika semua tergoncang di zaman ini, ada satu yang tidak tergoncang. Apa itu? Jadi karena kita menerima kerajaan, yang tidak tergoncangkan. Kerajaan apa itu? Kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan yang tidak pernah digoncangkan, yang tidak bergoncang kerajaan Allah. Itu sebabnya sangat penting kerajaan Allah. Yang Tuhan katakan berulang kali 40 hari lamanya Tuhan Yesus berkorban tentang kerajaan Allah. Ya, mari kita mengucap syukur kalau kita tahu sekarang kerajaan Allah adalah nomor satu dalam hidup kita, fokus hidup kita, fokus pelayanan kita, fokus gereja, fokus misi, fokus kehidupan kota dan bangsa harusnya kerajaan Allah. Karena seluruh dunia akan digoncangkan ketika yang tidak bergoncang itu kerajaan Allah kita pegang, maka hidup kita akan tahu fokus sesuai dengan firman Tuhan. Kita dikatakan hidup dalam suatu ketenangan. Kita hidup dalam satu hal yang dikatakan tetap dalam sukacita. Itu sebab Alkitab katakan mari kita mengucap syukur. Kalau kita sungguh-sungguh berfokus pada kerajaan Allah, hidup kita, pelayanan kita mengucap syukur. Kenapa? Kita punya kerajaan, kita punya Allah yang tidak pernah bergoncang, Allah yang tetap menepati janjinya, memelihara, melindungi kita, melindungi kehidupan kita, keluarga, bisnis kita, kota, bangsa kita. Mari kita ucapkan syukur. Saudara bergoncang, kita mengucap syukur. Dan bukan hanya mengucap syukur, firman Tuhan dikatakan kita beribadah kepada Allah. Saudara, hari-hari ini kita harus mengucap syukur, mempunyai Allah yang luar biasa, kerajaan yang tak tergoncang. Tapi yang kedua, kita bersyukur. Syukur, bukan hanya bersyukur, tapi dikatakan kedua beribadah. Saudara, banyak beribadah fokusnya bukan lagi Allah dan kerajaan Allah, fokusnya kepada materi. Banyak orang datang ke Tuhan, dari Yohanes pasal 6, bahwa semuanya orang mencari Tuhan bukan karena Tuhan Yesus dan kerajaan, tapi untuk perut, untuk makanan, untuk roti, untuk bisnis, untuk materi, untuk berkat. Orang-orang datang mencari Tuhan hanya untuk berkat. Tapi firman Tuhan katakan harus kita beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudara, banyak ibadah, saudara, bukan lagi fokus kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada materi, kepada manusia, kepada hamba Tuhan. Apapun kata hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan tidak bekerja, berfokus lagi kepada kerajaan Allah. Fokusnya ke kerajaan diri sendiri, mengkultuskan seseorang, bahkan mengkultuskan banyak hal, bukan fokus kerajaan Allah. Saudara, firman Tuhan harus kita beribadah. Firman Tuhan katakan, kita bersyukur, kita mau beribadah menurut cara berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut kepada siapa? Tuhan. Kerajaan Allah adalah kerajanya Tuhan, dan Yesus adalah Tuhan kita dan Raja kita. Kita harus fokus kepada Dia dengan hidup kita beribadah. Ya, mengucap syukur, ibadah yang benar, sesuai dikatakan firman Tuhan, menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, banyak orang ini memilih cara ibadah yang sesuai dengan hatinya. Tapi saudara, firman Tuhan katakan, di masa-masa hari kita harus mencari Tuhan, sungguh-sungguh takut dan hormat kepada Tuhan, dan hidup berkenan dan fokus kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang Tuhan inginkan, maksudkan kerajaan Allah begitu penting dan teramat penting dan sangat penting, sehingga kita harus fokus kepada kerajaan Allah. Bagaimana cara fokus? Bagaimana kita sungguh-sungguh kepada yang dikatakan satu? Kita harus tetap fokus dan mengucap syukur bahwa kita dalam hidup. Sudahkah kita mengucap syukur? Dan syukur kepada Tuhan, kita fokus dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah. Ketika semua bergoncang masa-masa ini. Yang kedua, sudahkah kita beribadah dengan sungguh-sungguh berkenan kepada kita, diri kita, keluarga kita, gereja kita? Apakah sungguh-sungguh fokus kepada kerajaan Allah, berkenan ibadah kita kepada Tuhan untuk bukan menyenangkan manusia, menyenangkan hamba Tuhan, menyenangkan orang-orang di sekitar kita,
berkenan kepada Tuhan. Dan juga kita dikatakan untuk beribadah yang dikatakan dengan hormat dan takut akan Allah. Harus hormat dan syukur kepada Allah, bukan berhormat dan takut kepada Allah. Apakah hidup kita masih hormat kepada Tuhan? Harus respect, masihkah kita respect kepada Tuhan ketika kita tidak melakukan dosa? Ketika kita melakukan segala sesuatu, hormat kepada Allah dalam kehidupan kita. Apa yang kita beri, ya, persembahan yang kita beri, apakah ada hormat kepada Tuhan? Jangan-jangan kita datang kepada kita katanya menghormati Tuhan, tapi kita memberi persembahan dengan recehan kita, seperti memberi kepada pengemis. Hidup kita, waktu kita, jangan-jangan kita seperti bos yang hanya dikatakan kita hanya menyisakan waktu-waktu sisa kepada Tuhan untuk beribadah dan melayani Dia. Apakah kita memberi porsi uang kita, porsi pelayanan kita, waktu kita dengan hormat dan takut akan Allah di masa-masa akhir ini? Saudara, firman Tuhan katakan, apa yang mengganggu kita dalam fokus kepada Tuhan dan kerajaan Allah? Murid-murid Tuhan Yesus tidak fokus ketika Tuhan Yesus mau naik ke dalam kerajaan surga. 40 hari mereka sudah dengar apa yang dikatakan Tuhan, ajarkan, Tuhan khotbahkan. Apa terjadi? Mereka masih belum fokus. Bahkan mereka punya masih salah pola pikir mereka. Dalam kehidupan murid selama 3 tahun setengah, mereka dididik, mereka diajar, mereka dengar khotbah banyak siang dan malam bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi di akhir pelayan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus naik, mereka belum fokus kepada kerajaan Allah. Itu sebabnya 40 hari. 40 hari lamanya. Setelah dikhotbah, apakah mereka berubah? Belum. Firman Tuhan dikatakan Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 1, 6 dan 7. Dikatakan, maka inilah pertanyaan mereka. Ya, waktu berkumpul, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah 40 hari lamanya. Tapi murid-murid Tuhan Yesus apa? Masih otak pikir, hatinya juga pikir kerajaan Israel. Kerajaan mereka di mana hidup. Saudara, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan berapa banyak sekarang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, fokusnya hanya kerajaan diri sendiri, kerajaan negeri, kerajaan denominasi, kerajaan gereja, membangun kerajaan sendiri, bukan kerajaan Allah. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus punya fokus kerajaan. Ketika kenapa fokusnya dikatakan supaya bangkit kerajaan Allah, kerajaan Israel dibangkitkan? Karena mereka menantikan dari dulu Mesias. Mesias yang bagaimana? Bukan Mesias yang menderita seperti Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, dia dikuburkan dan bangkit menjadi raja, menjadi pendamai umat manusia. Di fokus orang Yahudi akan bangkit Mesias yang dikatakan menyatakan kebesaran, bahkan membebaskan orang Israel dari penjajahan Roma. Mereka mau bangun kerajaan Israel yang kokoh di dunia, menguasai dunia. Ketika itu terjadi, Tuhan Yesus jadi raja, murid-murid perdana menteri. Mereka punya kedudukan, mereka punya kesegalahan. Soal itu duniawi. Berapa banyak orang sekarang mengikut Tuhan. Bahkan saudara, kita mendirikan kerajaan-kerajaan bagi diri sendiri dan duniawi, dan bukan kerajaan Allah. Kelihatannya baik. Pertanyaannya, sampai Tuhan katakan apa? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, Tuhan Yesus katakan murid-murid, engkau tidak usah mempedulikan kerajaan pribadi, kerajaan dunia, dan bangsamu yang dikatakan hanya itu. Tapi saudara, kita adalah orang-orang warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus katakan fokusnya adalah kerajaan Allah. Engkau dimenangkan, dijadikan murid hanya untuk membangun kerajaan Allah. Kita punya 2 kewarganegaraan. Satu warga negara di mana kita warga Indonesia. Kita harus memberkati, benar. Kita harus menjadi berkat, benar, untuk Indonesia. Tapi yang kedua, jangan lupa, kita warga negara surga dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk itu kita harus fokus khusus kepada kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah. Saudara, firman Tuhan katakan sesungguhnya dalam track record murid-murid, kita perhatikan. Murid-murid, walaupun mereka rasul, mereka punya ambisi pribadi. Firman Tuhan mencatat, Matius 18 mencatat, waktu itu datang mereka kepada Yesus. Satu pertanyaan yang dikatakan, mereka punya ambisi pribadi yang besar sekali. Apa itu pertanyaannya? Tuhan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Saudara, mereka mau, para murid 12 rasul, memilih satu orang, mereka yang paling besar. Saudara, betapa ambisius. Banyak orang mau jadi pemimpin hanya apa? Untuk dihormati.
Bahkan pelayan Tuhan tingkat rasul pun keinginan untuk menjadi besar, membangun kerajaan sendiri, menjadi hebat. Saudara, bukan dicatat di Matius 18. Markus 9 juga berkata, mencatat kehidupan murid-murid. Murid-murid dikatakan tiba dan Yesus di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, dia bertanya murid-murid, apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan? Mereka berbicara serius sekali. Tuhan Yesus tanya, apa kamu punya? Tapi mereka diam rupanya. Mereka takut, mereka malu. Sebab apa? Sebab mereka tadi bertengkar. Di tengah jalan mereka sibuk bertengkar. Apa yang mereka tengkarkan? Ya, firman Tuhan katakan, siapa yang terbesar di antara mereka? Saudara, murid-murid yang punya ambisi yang besar, supaya mereka terbesar karena ikut Tuhan Yesus menjadi orang yang paling besar dan terbesar. Saudara, apa yang terjadi? Ya, kata Yesus mengajar kepada mereka, ambisimu itu harus diajar. Ya, keinginanmu untuk menjadi berkuasa, menguasai, dan menjadi seorang, itu harus dikontrol. Yesus katakan, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah yang terakhir. Orang yang menjadi paling terdepan harus terakhir. Semuanya, dan dari semua jalan sendiri dikatakan pelayan. Saudara, yang terbesar Tuhan Yesus katakan harus melayani. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya menjadi orang punya otoritas, otoriter, bahkan punya ego tinggi dihormati, tapi pelayan. Firman Tuhan mengajar bahwa kerajaan Allah bicara tentang seorang yang dikatakan mau merendahkan diri dan mencari Tuhan hidup untuk kerajaan Allah. Fokusnya pelayan, ya, pelayan, ya. Lukas juga mencatat 22 ayat 24. Terjadi pertengkaran di antara murid. Siapa yang dianggap terbesar di antara mereka? Saudara, ketiga Injil mencatat semua itu. Bahwa murid-murid dari awal dalam perjalanan kehidupan mereka melayani Tuhan, menghalangi mereka memfokus kepada kerajaan Allah. Ketika kerajaan Allah, siapa rajanya? Yesus menjadi nomor satu di depan. Ketika kita fokus kerajaan Allah, apa yang harus kita? Misi Tuhan dan kerajaan Allah yang nomor satu, bukan pribadi dan ambisi sendiri. Saudara, siapa yang ditinggikan? Tuhan sendiri dan kerajaannya. Saudara, mari kita kembali. Jangan seperti membuat kesalahan dalam hidup pelayanan murid-murid rasul-rasul selama 3 tahun setengah. Mungkin kita sudah pelayanan Tuhan bertahun-tahun dan puluhan tahun. Apa yang kita fokuskan? Apakah itu ambisi kita, pribadi kita, visi kita, atau fokus kita kerajaan Allah? Di mana kerajaan Allah? Yesus yang tinggikan, dia sebagai raja yang paling besar, dan bahkan kerajaan harus diperluas. Kita lihat, sudah kita belajar begitu penting kerajaan Allah. Ya, bagaimana harus hidup kerajaan Allah yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kerajaan Allah adalah tema yang paling khusus dan paling utama di dalam kehidupan pelayanan kita. Ya, dan kita lihat bahwa sehingga ibadah kita bukan hanya dikatakan ibadah, kita harus mengucap syukur dan beribadah kepada Dia. Dan kita harus tahu halangan-halangan dialami murid-murid dan rasul-rasul, bukan fokus dikatakan kepada dia, terfokus pada kerajaan diri sendiri, ambisi dan kerajaan untuk nasionalisme, kerajaan untuk dia dan kota dan bangsa. Ya. Yang ketiga, kita lihat bagaimana sesungguhnya apa yang kita lakukan untuk membangun kerajaan Allah. Bagaimana sesungguhnya dikatakan fokus kerajaan Allah yang kita kerjakan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, pelayanan gereja. Apa yang Tuhan katakan? Firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 89 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, firman Tuhan katakan kita di dalam kerajaan Allah, kita akan terima kuasa. Sesungguhnya kita orang warga kerajaan Allah, dan bahkan fokus kerajaan Allah, itu kita diberikan kuasa oleh Tuhan dalam melayani Tuhan. Kuasa itu ya saudara, dari mana? Itu kalau Roh Kudus turun, kalau Roh Kudus menguasai kita menjadi hamba dan sungguh-sungguh kita merendahkan diri, maka Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Apa yang terjadi? Apa yang Tuhan inginkan dalam kerajaan Allah itu? Dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus membangun kerajaan Allah, saudara harus dalam kerendahan dan juga dalam kuasa dari Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan ketika Roh Kudus turun, kita akan menjadi saksiku. Menjadi saksi siapa? Saksi Tuhan Yesus Raja kita. Kita akan bersaksi. Tugas kita ketika kita sadar fokus kerajaan Allah, sadar kita adalah saksi Tuhan. Orang yang fokus kerajaan Allah tahu status dirinya, bukan membangun dirinya, tapi menyaksikan dirinya. Banyak orang hamba Tuhan bercerita tentang apa? Dirinya. Saudara, bukan. Harus kita fokus saksi Tuhan. Kita ceritakan Tuhan dan kerajaannya. Jadi fokus kita, khotbah kita, pelayanan kita, dan apa yang kita bicarakan. Kita saksi Tuhan.
Menjadi saksi untuk memberitakan kabar keselamatan bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus menjadi Tuhan, Dia duduk di sebelah kanan. Dia akan datang kembali menjadi raja, menjadi hakim untuk menghakimi dunia. Ini saat-saatnya selalu digoncangkan di dunia ini. Saudara tahu, kesempatan hidup orang terbatas dengan penyakit COVID. Ini harus batas orang setiap harus menghadapi, harus goncang-goncangan, dan harus siap menghadap raja dan hakim. Ini saatnya kita menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan di saat COVID, di saat seluruh dunia mengalami krisis ekonomi, di saat setiap masalah-masalah terjadi, goncangan langit, bumi, darat, dan laut terjadi. Tuhan katakan harus kita bersaksi. Ini saatnya Dia Raja di atas segala raja yang menguasai alam semesta sedang mengguncangkan. Supaya kita apa? Supaya kita bertobat. Supaya kita mendapat Injil dan diselamatkan, melayani Dia. Orang yang belum selamat, mari kita menjadi bersaksi, menjadi saksi Tuhan. Fokus yang pertama adalah kita akan menjadi saksi. Fokus bagaimana kita sadar kerajaan Allah, kita menjadi saksi. Yang kedua, harus tahu kita saksi fungsinya dan semua Tuhan ingin mau supaya hidup pelayanan kita dengan tahap demi tahap. Supaya kita tahu kemana kita harus menjadi saksi. Tujuan pelayanan kita, bagaimana kita harus dikatakan bukan saksiku di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, orang yang mengerti fokus kerajaan Allah, fokusnya bukan diri sendiri, keluargaku, gerejaku. Hanya bagaimana membesarkan gereja, menjadi gereja yang terkenal, gereja yang dihormati orang, gereja yang sungguh-sungguh orang yang hebat. Saudara salah. Orang yang demikian tidaklah Tuhan inginkan. Fokus kerajaan Allah bagaimana menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil kemanapun kita berada. Mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu bisa rumah kita, agar kehidupan keluarga kita, seluruh keluarga diselamatkan. Percaya kepada Tuhan, menjadi anggota kerajaan Allah, bukan hanya menjadi anggota gereja, tapi saudara menjadi anggota kerajaan Allah dan berfungsi penuh menjadi saksi. Ya, ketika sudah dibaptiskan, diselamatkan, dia menjadi saksi lagi, menyaksikan sampai seluruh keluarga diselamatkan. Yerusalem kita, mungkin teman-teman dekat kita, mungkin juga sekeliling kita, anggota gereja kita yang lain sudah dibaptis tapi belum diselamatkan, hanya formalitas dibaptis, tapi belum bertobat, belum sadar fungsinya. Saudara, fokus di akhir zaman ini saksi Tuhan. Bagaimana kita bersaksi supaya orang bertobat, mulai dari keluarga, Yerusalem, dikatakan seluruh Yudea, Samaria, yang lingkungan lebih besar, kepada kota lain, bangsa lain, dikatakan sampai ke ujung bumi. Tuhan ingin kita menjadi saksi dimanapun dengan berbagai cara. Orang-orang yang kita saksikan supaya mereka bertemu Tuhan, bertobat, dan supaya mereka mempersiapkan hari-hari akhir ini fokus kepada kerajaan Allah. Kita akan masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Itulah yang paling penting dalam hidup ini. Kita hidup di dunia, firman Tuhan katakan Mazmur 90, kalau kuat 70, ya, dikatakan bonusnya 80. Saudara, apa yang terjadi? Di dunia ini hanya harta, kekayaan kita akan habis lenyap dalam hitungan, bisa hari, bulan, dan tahun. Dan saudara, apa yang kita dapat di dunia ini, seluruh dunia ini akan semua nol. Kita ketemu dengan Tuhan. Saudara, harus kumpulkan firman Tuhan, kumpulkan hartamu di surga. Surga tidak ada pencuri, tidak ada ngengat dan karat. Tetapi saudara, kita ketika sungguh-sungguh bersaksi, banyak jiwa selamat, kita akan dapat pahala saudara di surga. Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita dikasih tempat tinggal nanti yang luar biasa hebat. Kita boleh punya rumah yang hebat dan yang mewah di rumah di dunia ini. Tapi saudara, kita akan menjadi miskin dan menjadi terlantar dan tidak punya hanya gubuk kalau ketika kita tidak melayani Tuhan. Saudara, fokus yang kedua, bagaimana kita fokus pelayanan, kita sungguh-sungguh menjadi saksi dengan berbagai cara untuk membangun kerajaan Allah. Bagaimana menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, mulai di Yerusalem kita, Yudea kita, Samaria kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hari-harinya Tuhan, kita harus fokus kepada kerajaan. 40 hari lamanya Tuhan bicara tentang kerajaan Allah. 3,5 tahun mereka dididik murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka hanya fokus apa? Pribadi, aku yang terbesar, siapa yang terbesar. Dan sampai Tuhan Yesus berkhotbah tentang kerajaan Allah, fokusnya mulai meningkat. Bukan diri, tapi kota, tapi juga diri sendiri. Bagaimana saya menjadi nanti Perdana Menteri ketika Tuhan Yesus jadi raja. Saudara, fokus harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya pribadi, ambisi, kerajaan kita. Saudara, fokus ke kerajaan Allah. Bagaimana dunia sedang bergoncang. Sekarang kita harus tetap
tetap mengikuti dunia, kita akan tergoncang. Tapi kalau kita fokus kerajaan Allah, kerajaan tidak tergoncang, maka sesungguhnya firman Tuhan katakan, kita akan sungguh-sungguh dikatakan orang yang berbahagia, bersyukur, dan ibadah kita dikatakan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan kebenaran hari ini mengubahkan kita. Kita menjadi anggota kerajaan Allah, hidup sesuai kebenaran. Tuhan, di dalam nama Yesus, Bapak Ibu saudara mendengar firman ini, yang sudah mendengar, biarlah fokusnya berfokus pada kerajaan Allah. Hidupnya bukan hanya kepada dunia, kerajaan dunia, bahkan ambisi dunia, tapi kerajaan Allah di mana Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati.